Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi hari ini kita mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu, kami mau beribadah, mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasi untuk hari ini. 1. Di manakah Daud berada ketika segala suku Israel dan tua-tua datang padanya untuk mengangkatnya jadi raja? 2. Berapa umur Daud waktu menjadi raja? 3. Berapa lama Daud memerintah sebagai raja? Nah anak-anak diisi ya setelah mendengarkan cerita ini. Dan ayat hafalan ya untuk minggu ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia di sini Tuhan Yesus ya. Sekali lagi anak-anak, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah anak-anak, inilah cerita minggu yang lalu di mana akhirnya Saul membunuh dirinya. Ia mati dan mayatnya digantung oleh orang-orang Filistin. Dan sekarang orang Yabes, Gilead mengambil mayat-mayat itu lalu membakarnya. Dan tulang-tulangnya diambil kemudian dikubur di bawah pohon tamariska. Dan mereka berpuasa selama 7 hari. Itu cerita minggu yang lalu. Dan sekarang Daud dan anak buahnya tinggal di Hebron. Dan suatu hari Daud didatangi oleh banyak orang. Dan mereka katakan bahwa mereka adalah wakil dari suku-suku Israel. Kami kan sekarang saudara ya Daud, dan kami sebangsa dan senegara. Dan kami ingat bahwa ketika Saul menjadi raja, kamu selalu memimpin gerakan Israel untuk melawan bangsa Filistin. Dan Tuhan memang sudah menetapkan kamu untuk jadi raja. Dan sekarang kami datang untuk mengangkat kamu menjadi raja atas Israel.
dan akhirnya semua mengakui itu. Nah, di antara kami juga ada hadir tua-tua Israel. Tua-tua itu artinya anak-anak, kepala-kepala sukunya. Dan kami datang untuk mengurapi engkau. Mengurapi siapa? Yaitu Daud. Dan kenapa bukan diurapi oleh nabi? Karena Daud pernah diurapi oleh Samuel. Dan sekarang hanya peneguhannya lagi. Hanya sekali lagi kami mengakui kalau kamu menjadi raja. Lalu Daud mengadakan perjanjian. Iya ya, aku sudah diurapi menjadi raja. Sekarang kita berjanji yuk di hadapan Tuhan. Ayo semuanya ayo. Lalu akhirnya mereka tunduk dan berlutut dan berdoa bersama. Mereka mau setia kepada Daud yang menjadi raja. Dan Daud juga janji di hadapan Tuhan anak-anak mau menjadi raja yang membela Israel. Nah, inilah sukacita mereka menyambut Daud yang menjadi raja. Dan Daud ketika menjadi raja umurnya 30 tahun. Dia memerintah menjadi raja selama 40 tahun. Anak-anak itu begitu hebat. Apakah bisa langsung hebat seperti ini? Yuk kita lihat latihannya lagi. Nah, anak-anak ini ternyata latihannya cukup berat ya dan sulit. Dan itu yang bisa membuat anak-anak ini menjadi hebat. Nah, Daud juga mengalami banyak kesulitan anak-anak di dalam kehidupannya. Karena ternyata Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi seorang raja yang jauh lebih baik daripada Raja Saul. Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita anak-anak. Tuhan juga sedang mempersiapkannya. Mungkin kita juga banyak mengalami banyak kesulitan. Anak-anak harus belajar, harus menghafal, dan masih banyak lagi. Tetapi percayalah, pasti suatu saat kita akan tahu bahwa semua itu indah pada waktunya. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk taat dan setia kepada Engkau. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tahu ada Tuhan yang selalu menolong dan menjaga kami. Dan kami tahu pada saatnya nanti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.